Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Ketemu lagi kita pembelajaran hari ini, yaitu tematik. Ya, kalian masih belajar bersama Bu Ros. Oke, tetap semangat ya nak. Oke, sekarang kita masih di tema 1, masuk subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Masuk di pembelajaran 2 dan 3. Hari ini kita akan belajar muatan IPS mengenal rumah adat, SBDP pementasan tari, dan PPKN keragaman permainan tradisional di Indonesia. Oke, yuk sekarang kita mengenal rumah adat. Ya, sekarang kalian baca buku kalian halaman 124 tentang rumah adat Baduy. Kemudian nanti kalian eksplorasi di kegiatan 1 halaman 125. Oke, sekarang ayo mengenal rumah adat. Perhatikan nama dan asal rumah adat di bawah ini. Ini adalah rumah adat. Ya, ini adalah rumah adat Rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ini adalah rumah Joglo. Rumah Joglo berasal dari Jawa Tengah. Dan ini adalah rumah Honai. Rumah Honai berasal dari Papua. Kemudian ini adalah rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian ini adalah rumah kebaya. Rumah kebaya berasal dari DKI Jakarta. Dan ini adalah rumah Candi Bentar, berasal dari Provinsi Bali. Kemudian ini adalah rumah Panjang yang berasal dari Kalimantan Barat. Sekarang kita menyiapkan pementasan tari di halaman 129. Apa saja? Yaitu 1, kita harus penentuan bentuk tari dan jumlah penari. Ya, sebelum menari kita tentukan dulu bentuk tariannya seperti apa dan jumlah penarinya berapa. Kemudian persiapan gerak tari. Gerak tari harus disiapkan, harus dengan cara rajin berlatih. Kemudian persiapan iringan tarinya. Ya, mau pakai apa, alat musik apa harus disiapkan. Kemudian persiapan tata rias dan busana tarinya juga. Ya, busana tarinya harus disesuaikan dengan jenis tariannya. Kemudian persiapan properti tari, ya, seperti misalkan kalau tari piring, kalian bisa menyiapkan piring, tari kupu-kupu, kalian harus siapkan selendang, itu harus disiapkan. Kemudian persiapan panggungnya juga harus ada, ya. Oke, lanjut. Kita masuk mengenal permainan tradisional. Ya, permainan tradisional congklak. Bisa kalian buka buku kalian halaman 134. Nah, permainan congklak di Jakarta disebut congklak, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut dakon. Kemudian pemain dalam permainan congklak terdapat 2 orang, ya, yang menjalankan biji congklak. Kemudian persiapannya apa saja? Sebelum bermain, kedua orang pemain mengisi papan congklak dengan biji-bijian atau kulit kerang. Ada juga yang menggunakan kelereng atau batu-batuan. Dalam papan congklak terdapat 6 buah lubang yang terdiri dari 14 buah lubang kecil dan 2 lubang besar di kedua ujungnya. Setiap lubang berisi 7 buah biji-bijian. Ya, dan sebelum permainan dimulai, kedua pemain berhadap-hadapan melakukan undian dengan cara biasanya suten. Kemudian bagaimana cara bermain congklak? Bermain congklak dimainkan dengan cara pemain yang menang suten terlebih dahulu mengambil biji dari lubang yang dipilihnya, lalu diisikan satu persatu ke lubang-lubang sebelah kanannya. Bila biji habis di lubang kecil yang terisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji tersebut, lalu mengisikannya kembali ke lubang sebelah kanannya. Begitu seterusnya sampai ia dinyatakan sebagai pemenang. Ya, nanti manfaatnya apa? Ya, manfaatnya bisa kalian tuliskan di situ di buku kalian, ya, halaman 136. Oke, lanjut. Macam-macam permainan tradisional. Ada cublak-cublak suwung yang berasal dari Yogyakarta dengan cara gambreng, dan yang kalah menjadi Pak Empo. Pak Empo itu yang orang yang berbaris telungkup di tengah-tengah, yang anak duduknya melingkari dia nanti. Kemudian membuka telapak tangan menghadap ke atas, diletakkan di punggung Pak Empo. Kemudian bermain bentengan dari Jawa Barat. Kalian perhatikan bagaimana cara bermainnya, yaitu dengan anggota rata-rata minimal 2 atau
3 dan seterusnya. Kemudian lakukan home pimpa, lalu mencari benteng dan atur strategi. Kemudian bermain enggrang dari Jawa Barat juga, ya, menggunakan 2 batang bambu yang panjangnya masing-masing lebih dari 1 meter. Pada bagian bawah diberi pijakan digunakan untuk berjalan berlari. Kemudian gobak sodor berasal dari Jakarta, membentuk garis-garis penjagaan menggunakan kapur mirip lapangan bulu tangkis. Kemudian ada 2 tim, satu tim akan menjadi tim yang jaga dan satu tim lagi menjadi tim lawan. Kemudian permainan engklek, ya, yang digambarkan di atas tanah ada 8 kotak dan 1,5 lingkaran pada ujungnya. Sebelum bermain home pimpa lakukan home pimpa dulu. Oke. Lanjut. Tugas hari ini adalah kalian mengeksplorasi kegiatan halaman 125 dan kegiatan 3 halaman 136. Oke, Nak, selamat bekerja, selamat belajar, tetap semangat ya sayang. Oke, untuk pembelajaran hari ini udah ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian dapat memahaminya. Tetap semangat. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.